Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Ahardza Kasyafa. Saya merupakan mahasiswi program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, jurusan Ilmu Hukum. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menjelaskan materi mengenai politik hukum pada masa demokrasi terpimpin. Sebagaimana ini merupakan tugas mata kuliah politik hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Syafriadi, SHMH. Politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum yang baru maupun penggantian hukum yang lama. Hal ini dimaksud dalam rangka mencapai tujuan negara. Selanjutnya, menurut ahli Profesor Sacipto Raharjo, politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Maka dari itu, dari berbagai definisi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan serangkaian konsep, asas, dan dasar kebijakan dan pernyataan kehendak oleh penguasa negara yang mengandung politik dalam pembentukan hukum. Hukum itu sendiri diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan hal ini, Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang hukum sebagai alat. Secara praktis, politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Selanjutnya, sejarah politik hukum dimulai dengan dirumuskannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di awal kemerdekaan, di mana menjadi amanat reh idea atau cita hukum bagi konstitusi Indonesia ke depannya dalam menentukan arah kerja dan penyelenggaraan negara. Salah satu karakteristik yang mencolok dari politik hukum adalah sifatnya sebagai suatu proses. Hal ini mengindikasikan bahwa politik hukum melibatkan serangkaian tahapan dan langkah-langkah dalam pembuatan, perubahan, atau penghapusan hukum. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, diketahui bahwa dasar konstitusionalisme bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang dirumuskan oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dasar pemberlakuan UUD 1945 tidak berlangsung lama karena pada tahun 1949 bangsa Indonesia berubah dasar konstitusionalismenya menjadi Konstitusi RIS, yang mana diketahui pemberlakuan RIS merupakan upaya Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Hal itu dirasakan Belanda karena mereka masih menganggap bahwa Indonesia merupakan negara jajahannya. Sayangnya, pemberlakuan RIS juga tidak berlangsung lama. Sekira hanya 8-9 bulan saja, kemudian Indonesia mengubah konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Sementara atau yang dikenal dengan UUDS karena bangsa Indonesia merasa negara kesatuan merupakan hal yang sebenarnya diinginkan oleh bangsa Indonesia. Pada saat berlangsungnya UUDS, terjadi pelaksanaan pemilu pertama kali pada tahun 1955 dan memilih DPR serta Dewan Konstituante, yang mana tujuan dari memilih Dewan Konstituante bertujuan untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Selanjutnya, isi dekret Presiden ialah menetapkan pembubaran Konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya UUD 1950, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Politik hukum pada masa Orde Lama. Era Orde Lama tahun 1950 hingga 1959 adalah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik. Pada waktu itu, Konstituante diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959, badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang demokrasi terpimpin kepada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1966, di mana semua kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno. Ini memberi Soekarno kekuasaan yang sangat besar dan kuat. Pemberlakuan demokrasi terpimpin menandai berakhirnya era demokrasi liberal, suatu sistem yang memungkinkan berseminya partai-partai politik dengan ideologi yang beragam dan saling berkompetisi secara terbuka untuk mendapatkan kekuasaan.
Presiden Soekarno sadar bahwa periode demokrasi liberal telah menghambat perkembangan Indonesia karena perbedaan-perbedaan ideologis di dalam kabinet. Solusi yang disampaikan Presiden Soekarno adalah demokrasi terpimpin, yang berarti pengembalian kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur sistem kepresidenan yang kuat dengan tendensi otoriter. Dengan cara ini, ia memiliki lebih banyak kekuasaan yang melaksanakan rencana-rencananya. Pihak militer yang tidak senang dengan perannya yang kecil dalam soal-soal orientasi ini, pada tahun 1958, Presiden Soekarno telah menyatakan bahwa militer adalah sebuah kelompok fungsional yang berarti mereka juga menjadi aktor dalam proses politik dan pada periode demokrasi terpimpin. Perannya tentara dalam politik akan menjadi lebih besar. Pada zaman Orde Lama ini, kekuasaan kehakiman dalam ini kejaksaan dan pengadilan tidak mandiri oleh karena berada di bawah kekuasaan eksekutif, dalam hal ini Presiden Soekarno sebagai pemimpin revolusi. Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin memperkuat posisi dan pada akhirnya dominasi Presiden Soekarno di panggung politik nasional. Kekuasaan politik kini terpusat di tangan Presiden Soekarno. Ia mengabaikan hasil pemilihan umum pada tahun 1955 dengan membubarkan DPR hasil pemilu tersebut dan menggantikannya dengan DPR GR. Presiden Soekarno sendiri yang memilih dan menetapkan anggota DPR GR tersebut. Konsekuensinya, fungsi legislatif yang dipunyai DPR melemah karena lembaga ini telah dikontrol oleh Presiden. Di sisi lain, suasana kehidupan kepartaian juga mengalami kemunduran. Sebagaimana tampak dari usaha Presiden untuk menyingkirkan kalangan oposisi atau salah satunya dengan pembubaran Partai Masyumi tahun 1960. Kebebasan berpendapat juga dikekang di bawah demokrasi terpimpin, termasuk dengan pelarangan terbit harian abadi milik Masyumi dan harian pedoman yang berafiliasi dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Ada 3 konfigurasi politik besar yang ada pada demokrasi terpimpin. Yang pertama, kekuasaan terbesar ada pada Presiden Soekarno. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mengangkat MPRS, DPR, MA, bahkan Ketua MA dengan sendirinya. Presiden Soekarno juga mengatasi lembaga konstitusional, mendesak partai-partai, bahkan menjatuhkan kebebasan pers yang mana pada saat itu Presiden Soekarno sering mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertutup atau tidak terlalu penting. Akan tetapi, kekuasaan dan kekuatan besar yang dimiliki oleh Presiden Soekarno tidak terlepas dari dukungan TNI dan Partai Komunis Indonesia saat itu, yang mendukung Soekarno untuk membentuk dan menciptakan keadaan yang demikian sehingga alasan konfigurasi politik selanjutnya ialah TNI menjadi pendukung dalam sistem politik yang berada di bawah tangan Presiden Soekarno. Dalam sistem pemerintahan, TNI bisa dijadikan kekuatan bagi Presiden Soekarno karena sebagian besar anggota Tentara Nasional Indonesia adalah seorang perwira yang juga sebagiannya adalah seorang anti-komunis sehingga mereka membutuhkan dukungan Presiden Soekarno untuk mematikan PKI. Selanjutnya, konfigurasi yang ketiga ialah PKI sebagai kekuatan politik untuk melemahkan partai-partai lainnya. 3 konfigurasi tersebut saling berkaitan dan saling bersaing, bahkan saling bergantungan. Kenapa bisa? Karena Presiden Soekarno membutuhkan PKI untuk mengimbangi TNI, kemudian TNI membutuhkan Presiden Soekarno untuk melindungi diri dalam kegiatan politiknya, dan TNI membutuhkan Soekarno untuk mematikan PKI. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, mengapa TNI sangat ingin mematikan PKI, karena PKI adalah Partai Komunis Indonesia dan para Tentara Nasional Indonesia merupakan anti-komunis. Dengan demikian, kekuasaan utama termasuk pengambilan keputusan ada di tangan Presiden dan tidak lagi di tangan partai politik dan parlemen. Presiden Soekarno dan tentara berbagi tugas
Soekarno fokus pada urusan ideologi, luar negeri, dan praktik politik di tengah publik. Tentara memegang peranan di bidang pemerintahan daerah, nasionalisasi perusahaan Belanda, administrasi dan keamanan dalam negeri. Begitu pula anggota parlemen yang terpilih dari pemilu tahun 1955 yang digantikan dengan MPRS dan DPR yang berada di bawah kontrol Presiden Soekarno. Beberapa kebijakan yang diambil Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin, yang pertama, membubarkan Partai Masyumi dan PSI pada tahun 1960 karena menilai sebagian tokoh partai tersebut terlibat dalam pemberontakan daerah tahun 1957 dan 1958, dan juga karena mereka berposisi dengan Presiden Soekarno. Untuk menyeimbangkan kekuatan tentara, Presiden Soekarno memanfaatkan pengaruh yang terbatas dari partai-partai yang masih ada, terutama sekali pada PKI yang memiliki basis massa yang luas, bahwa kolaborasinya dengan Presiden Soekarno berarti perlindungan dari tentara yang melihat PKI sebagai musuh. PKI juga berharap dapat berpartisipasi di dalam kabinet. Walaupun pada mulanya Presiden Soekarno menilai bahwa demokrasi terpimpin dapat menyelamatkan Indonesia dari perpecahan karena ideologi, pada akhirnya sistem ini mengalami kegagalan. Akhirnya sejumlah pihak mendukung Presiden Soekarno, namun sebagian pengikutnya menggunakan pandangan dan prinsip Presiden Soekarno untuk menyerang pihak lainnya yang sebenarnya juga merupakan pendukung Presiden Soekarno. Ini tampak dalam persaingan antara kalangan tentara dan PKI. Kompetisi yang kemudian berubah menjadi konflik di antara tentara dan PKI semakin keras di paruh pertama dekade 1960-an. Di bawah demokrasi terpimpin, ekonomi Indonesia memburuk sementara ketegangan politik meningkat. Demokrasi terpimpin berakhir segera sesudah terjadinya peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 atau G30S PKI. Sekian pemaparan materi politik hukum pada masa demokrasi terpimpin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahpahaman kata atau penuturan yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.